Oke, eh, bentar. Ya, halo teman-teman Huma, kembali lagi dengan saya Mega dari Divisi Advokasi dan Kampanye. Nah, seperti biasa, agenda Huma yang bulanan, yaitu kali ini adalah Huma Story, untuk berbagi kabar dengan narasumber kita. Nah, kebetulan untuk hari ini Huma mengambil tema database dalam pembangunan desa. Nah, untuk narasumbernya sendiri adalah Bang Eman, salah satu pemuda adat dari Malalo. Bang Eman udah bersama kita sih di live Instagram. Mungkin biar nggak berlama-lama kita langsung ajak Bang Eman untuk bergabung kali ya. Oke, sebentar. Udah dikirim permintaannya untuk Bang Eman, nanti bisa diterima dan kita bisa live Instagram bareng. Bentar. Nah ini, oke udah bergabung. Halo Bang Eman. Halo, Oke, gimana kabarnya Bang Eman? sehat? Oke, mungkin bisa dibalik Bang kameranya. Oke, nah biar ini udah ada beberapa teman-teman nih yang join bersama di live Instagramnya Huma. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Bang, biar nggak lama-lama gitu. Iya boleh. Boleh, oke. Mungkin pertama kita perkenalan aja dulu kali ya Bang. Silahkan Bang Eman. Iya. Oke, nama Eman asal dari Nagari Gubuk Malalu. Itu salah satu anggota dari Sekolah Alam Malalu Tiku Jurai di Hmm, Nagari Gubuk. Di dua Nagari oke. Malalu. Oh gitu. Oke. Berarti Bang Eman ini dari pemuda adat dari Nagari Guguk Malalo gitu ya Bang. Nah mungkin ada nih Iya. beberapa teman-teman kita yang saat ini bergabung di live Instagram terus belum tahu gitu Bang, Guguk Malalo itu di mana atau di mana gitu tepatnya posisinya gitu. Mungkin Bang Eman bisa bantu juga untuk perkenalkan lebih jauh gitu tentang Malalo. Silakan. Kalau Malalu itu eh, kalau letak secara geografisnya itu di bagian barat Danau Singkara di wilayah Tanah Datar. Itu termasuk Kecamatan Batipu Selatan. Hmm, Tipe Selatan. Tepatnya Oke, itu jadi ada sudah kalau dari arah eh, selatan itu ada eh, batasan sama Peninggahan, Nagari Peninggahan. Kalau dari utara itu dari Sumpur. Sempur. Dia tepatnya lebih Oke, di, di tepian Danau Singkarak arah barat. ya, berarti jadi Nagari Malalo ini dia ada di baratnya Danau Singkara gitu ya, Bang, Iya. Ah, di Sumatera Barat ya. Buat teman-teman yang Sumatera Barat. belum tahu gitu misalnya di mana gitu Danau Singkaraknya. Oke. Mungkin Iya betul. ada udah ada di saya nih, Bang, beberapa pertanyaan yang mungkin akan secara umum gitu terkait dengan tema kita hari ini dan mungkin nanti akan diperdalam kalau misalnya teman-teman yang lagi join live Instagram kita ini ingin bertanya lebih jauh gitu kepada Bang Eman. Mungkin langsung Iya. aja ke pertanyaannya yang pertama gitu ya. Karena tema kita hari ini adalah terkait database dalam pembangunan desa. Mungkin pertanyaannya Hmm. adalah kenapa sih Bang Eman atau mungkin bersama teman-teman yang lain yang ikut di sekolah alam itu punya perhatian khusus gitu terhadap database desa gitu Bang. Kenapa Mbak ulang lagi? Sinyalnya agak kurang jelas. Oh oke oke. Kenapa Bang Eman dan mungkin beberapa teman-teman lain yang ada sebagai pemuda adat di Nagari gitu uh, punya perhatian khusus gitu Bang terhadap adanya database desa gitu. Oh gitu. Karena Uh-uh. eh, melalui database itu, Mbak, kita bisa eh, dalam menentukan kebijakan arah pembangunan nagari itu lebih lebih tepat guna. Jadi
seluruh data-data negara itu ada. Jadi bisa nggak asal-asal pikir aja mau bangun apa di negari itu kan. Jadi kalau adanya data-data itu, jadi kan kita tahu hal-hal apa saja yang ingin kita bangun di negara ini, karena data-datanya ada. Jadi eh, dalam pembangunan itu lebih tepat guna ya, tepat sasaran lah itu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya dengan ada data itu pembangunannya jadi lebih tepat sasaran gitu ya Bang, berarti. Nah, Ya, kalau misalnya ya. kemarin teman-teman terkait data mungkin yang garis besar aja gitu, kira-kira data apa aja sih Bang biasanya yang dikumpulkan atau dibuat oleh teman-teman gitu, cari oleh teman-teman di Malalo gitu Bang, kemarin. Data-data penduduk itu yang mulai dari foto-foto rumahnya, letak-letak geografis penduduk ke rumahnya, sama data-data terkait penduduknya, Pak. Mulai dari pengeluarannya, lengkap lah dari itu semua, dari pengeluaran, pendapatan, sama hak milik pribadinya, hak milik kaumnya, itu lebih lengkapnya mungkin banyak itu, Mbak. Mungkin Ya. itu secara garis besar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih mulai fokus ke data tuh tahun berapa Bang? Baru 1 tahun yang lewat, Pak. 1 tahun yang lewat berarti mulai 2019 ya Bang? Iya, Oh, gitu. 2019 bulan Berarti belum lama. November. November juga. Oh ya ya. Iya, November. Berarti belum, maksudnya sebenarnya saya mau nanya gitu, apa udah kerasa belum sih Bang perubahannya ke pembangunan, tapi karena memang baru 1 tahun gitu, jadi emang belum kerasa banget gitu ya Bang untuk ke pembangunan desanya gitu. Tapi memang bermanfaat sekali untuk menambah informasi gitu ya Bang, biar pembangunan di desa itu juga tepat sasaran gitu ya. Nah mungkin sebentar ya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Bang. Dan Ya. buat teman-teman yang lagi live Instagram ini, mungkin kalau yang punya pertanyaan gitu terkait Bang Eman, bisa langsung aja tulis di kolom komentarnya. Nanti setelah kita tanya jawab singkat ini dengan Bang Eman, saya akan bantu bacain dan sampaikan ke Bang Eman terkait dengan pertanyaannya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana sih Bang peran pemuda atau pemudi adat itu dalam mendukung database desa. Perannya alhamdulillah udah berjalan 1 tahun itu, Pak. Dalam prakteknya udah diuji cobakan di pemerintah nagari. Itu alhamdulillah pemuda itu antusias. Bahkan ada yang udah beberapa pemuda-pemudi di nagari yang kita bawa untuk membuat database ini, Pak. Berapa orang tuh Bang yang turut serta? Yang ada sekitar 14 orang, Mbak. 14 orang. 14 orang. Ada perwakilan dari perempuan juga nggak Bang? Dari 14 ada orang? Kebanyakan perempuan sih, Pak. Malah kebanyakan perempuan ya? Oke. Kebanyakan perempuan. Nah, kalau untuk kemarin pengumpulan datanya sendiri berapa lama atau sampai sekarang masih berlangsung terus untuk diupdate atau seperti apa tuh Bang? Kalau sekarang masih proses, Mbak, itu belum selesai. Itu masih dalam proses. Masih dalam proses. Tahapnya ya. Oke. Berarti kalau sistem pengumpulan datanya kemarin gimana Bang? Misalnya nih, kita mulai dulu dari satu RT nih, terus ke agak yang lebih besar gitu, atau gimana tuh Bang kemarin? Ya, kalau kita mulainya dari, kalau di Malo namanya kan pemerintahan nagari, Pak. Itu dalam pemerintahan nagari itu di perjorong. Oh, jorong. Jadi dalam satu nagari Malo tuh ada 3 jorong. Jadi diambil sistemnya, diambil perjorong dulu. Perjorong dulu. Satu jorong selesai, baru nanti lanjut ke jorong berikutnya gitu. Jorong berikutnya. Kayak gitu aja, Mbak.
Kalau sekarang udah sampai berapa jorong, Bang? Kalau itu kan ada dua nagari itu Mbak, nagari Guguk Malalo Mm, sama dua nagari Padang Lawe. Padang Lawe Eh, dan Gula. ya, yang selesai, nah Jorong Padang Lawe udah selesai satu, eh, Mm-mm. nagari Guguk Malalo dalam proses. Hmm, oke Yang oke. Padang Lawe udah Berarti yang selesai satu. Nah, datanya udah ada, oke udah clear karena yang ada dua nagari ya Bang. Jadi yang Padang Lawe udah selesai satu jorong, yang Malalo masih sedang dalam proses gitu ya. ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke, nah kan tadi disebutin mulainya itu dari pemerintah nagari dulu ya Bang. Nah kalau misalnya dari pemerintah nagarinya sendiri tuh seperti apa gitu Bang? Dukungan atau antusiasmenya dari pemerintah itu sendiri ketika ada nih pemuda adat gitu datang ke pemerintah nagari dan berdiskusi atau membicarakan tentang mau mengumpulkan atau membuat database ini gitu Bang. Gimana gitu dukungannya atau antusiasmenya dari pemerintah nagari? Itu pemerintah nagari itu sangat sangat antusias dan sangat mendukung itu Mbak, masalah Hmm. database karena emang itu yang diperlukannya pemerintah negari saat Hmm. sekarang. Nah, udah eh, kalau bentuk dukungannya itu udah di pemerintah negari udah eh, ada anggarannya untuk membuat database itu Mbak. Itu dia meminta kami untuk membuat database itu sendiri. Itu Gitu. dalam prosesnya anggarannya ada per tahunnya ada untuk membuat itu. Jadi pemerintah negara itu sangat mendukung sekali. Oke. Berarti karena misalnya sebenarnya kan memang ada program gitu Bang ya dari pemerintah kepada pemerintahan nagari gitu untuk anggaran database itu ada gitu ya Bang. Nah, kalau misalnya dari pemerintah nagaranya itu sendiri ada support anggaran juga atau memang ini dari kawan-kawan aja gitu? Oh, untuk yang dari dorong dari Guguk Melalu itu emang ada anggarannya, Mbak. Gitu ya. Berarti mereka sampai support. Iya, support juga. Nah, Hmm. itu supportnya dari anggaran sama Mm-mm. sosialisasi sama masyarakat, ya, Nagari juga Hmm. turun tangan. Nah, Berarti memang dari masyarakatnya juga support gitu ya Bang. Jadi maksudnya mereka juga mau memberikan datanya gitu. Ada nggak sih Bang ya, pengalaman di lapangan yang misalnya nih pas ketika kita datang gitu kan ke rumah warga gitu, biasanya itu hmm. gimana gitu Bang awalnya pembukaan gitu kan ada yang mungkin mereka agak gimana ya resisten gitu untuk orang apa kok misalnya datang tiba-tiba minta data. Ada nggak sih Bang yang kayak gitu gitu? Gimana maksudnya Ah, pengalaman-pengalaman di lapangan tuh kan biasanya kaya gitu akan pengalaman gitu Bang. Boleh dicerita mungkin? itu kalau selama pendataan Jorong Dogoto itu Mbak, karena yang kayak gitu mungkin nggak ditemui karena udah dibantu sosialisasi sama Nagari. Paling masyarakat nanyanya buat apa, tujuannya buat apa. Itu aja yang dijelasin. Setelah dijelasin gunanya, tujuannya buat apa, masyarakat malah oh, uh, nggak sabar pengen didata gitu Mbak. Itu pun kawan-kawan yang melakukan pendataan uh, selalu di pelayanannya waktu pendataan tuh dibilang itulah kayak tamu datang dari jauh dia kayak gitu Iya, Pak. iya. Ya Oh iya itu iya, berarti emang masyarakatnya benar-benar support gitu ya Bang. Jadi ketika kita datang mau ngasih data ya udah dikasih minum gitu, diperlakukan dengan bagus, baik gitu ya Bang maksudnya. ya. Oke. Terus kalau misalnya kayak gitu biasanya di satu rumah gitu Bang atau satu kakak biasanya pengumpulan datanya dalam waktu berapa lama gitu Bang? Kalau dalam satu kakak biasanya 1 jam Mbak, 1 jam terkumpul satu datanya jam ya. aja. Jadi kita nggak pengen apa cepet-cepet kita dalam pengumpulan datanya kita pengen data yang benar-benar valid lah gitu Mbak. Jadi nggak pengen lah Berapa cepet-cepet.
kalau misalnya gitu, biasanya dalam satu kelompok yang ngambil data, berapa orang Bang yang datang ke rumah warganya gitu? Kalau untuk biasanya dalam kalau dibagi satu tim ya Mbak, satu tim itu terdiri dari orang yang datang ke rumah orang ya. Jadi Berapa orang Bang? setiap 2 orang Oh, 2 orang. ya, 2 orang yang datain dalam satu rumah. Gitu. Nah, ini bentar Bang, ada pertanyaan nih dari Kak Nur, Desyah Nur Librari. Sudah berapa persen datanya yang terkumpul? Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data? Nah, kebetulan yang ini tadi udah sekalian dijawab tuh sama Bang Eman tadi. Kalau yang di data yang karena ada 2 nagari, yang di Padang Lawe sudah selesai 1 jorong dan yang di Malalo sedang dalam proses. Nah, kalau ini ada dari Erwin, dari Mas Erwin. Pertanyaannya, bedanya dengan sensus penduduk BPS apa, Bang? Apa Mbak? Bedanya data yang dikumpulkan oleh teman-teman ini, teman-teman dari Sekolah Alam di Malalo ini, dengan data yang dari sensus Badan Pusat Statistik itu apa ya, Bang, bedanya? Oh, kalau sensus statistik itu Mbak, saya belum pernah lihat betul gimana pendataannya, jadi kurang tahu. Kalau pernah saya pengalaman cerita sama teman yang pernah di bagian sensus statistik itu, dia bilang ini kok banyak 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 benar pertanyaannya, lebih lengkap daripada yang sensus statistik. Dia bilang, iya Pak, kalau kayak gini ya bisa bisa serang statistik aja kadang nggak betah orang yang nanyain ya kan, nggak betah orang yang layanin. Nah, kalau kayak gini nggak marah-marah, alhamdulillah gue bilang sama temen. Dan kalau untuk ini malahan masyarakat yang enak pelayannya. Kalau kita malah diminta untuk kita kapan data gitu kan. Gitu, malah antusias gitu ya Bang dari Iya. masyarakatnya. Iya. Jadi bedanya dengan data di BPS itu berarti lebih ke ini ya, karena hubungan personal juga dengan masyarakat mungkin ya. Jadi kita biarpun banyak mendetail pertanyaannya, tapi demi untuk data yang lebih valid gitu, jadi kita nggak akan bosen gitu ya untuk menggali. Dan mungkin emang dari masyarakatnya juga mereka malah welcome gitu dan antusias gitu ya Bang. Dari dengan adanya pengumpulan data dari teman-teman, malah ada yang nanya-nanya kapan kita nih didatengin gitu ya, lebih antusias gitu. Dan itu sampai ke kayak kan karena ada sampai di foto rumah dan lain sebagainya, letak lokasinya gitu ya Bang, jadi memang lebih detail gitu ya Bang jadi datanya ya. Lalu ada lagi nih pertanyaan dari Versan, kira-kira bentar, kira-kira apa tujuan besar dibalik pendataan tersebut Bang Eman? Tujuannya ya rasanya udah dijawab itu Mbak ya yang tadi di awal. Iya. Ya, jadi sebenarnya tadi udah dijawab, mungkin udah terjawab oleh Bang Eman nih, Bang Versan. Tujuan dari pendataan ini agar pembangunan itu lebih tepat sasaran gitu, Bang. Tapi kalau misalnya menyambung dari jawaban itu sih, Bang, berarti apakah dirasa selama ini pembangunannya ada gitu, Bang, yang belum tepat sasaran gitu? Misalnya apa gitu, Bang, kalau ada? Itu mungkin ada Mbak, kalau seperti kayak pembangunan jalan di Nagari. Itu ada pembangunan jalannya yang menghabiskan itu anggarannya ratusan juta. Sedangkan jalan yang dibangun itu cuman beberapa orang yang lewat di situ. Sekali setahun juga dia lewat. Jadi seandainya bisa dianggarkan, dibutuhin sama yang lain, ngapain juga diberi anggaran yang lebih. Iya. Jadi mungkin itu. Itulah kenapa kawan-kawan yang lainnya antusias gitu. Tapi sini Mbak. Oke. Jadi mungkin karena waktu itu Nagari juga belum punya data yang
detail gitu terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Akhirnya ya ada anggaran tapi belum tahu diapakan karena memang datanya juga belum detail, belum lengkap gitu buat dipakai untuk pembangunan yang lebih apa sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya dibuat bangun jalan itu ya Bang. Ya, Dan sekarang karena udah ada data yang lebih detail, mungkin ke depannya kalau ada pembangunan lagi, pemerintah Nagari bisa lebih melakukan pembangunan yang tepat sasaran gitu ya Bang harapannya. itu kan dari Biar nggak. pembangunan fisik, Mbak. Kan banyak juga gunanya untuk pembangunan ekonomi, hal-hal lainnya. Itu seperti di Manado kan itu dibilang mungkin pertaniannya banyak dari kopi dan beras, dari padi. Nah, itu selama ini kopi juga masih beli dari luar. Kenapa nggak ada yang buat kopi gitu kan? Sedangkan produksi kopi kita banyak. Cuman dengan data ini bisalah dari pemerintah negari membuat anggaran atau perencanaan membuat pabrik apa yang pabrik kopi apa ya yang dijalankan oleh pemuda-pemuda negari kan. Misalnya kayak gitu loh Pak, bisa dihitung kayak gitu seperti beras kita produksi beras di negari Manado itu cukup besar. Mungkin rata-rata sepertiga dari itu mungkin sawah dari jadi beli masih juga ada juga yang beli beras dari luar. Oh gitu, oke. Apa Berarti kita yang ngelola beras itu sendiri kan. Kan itu dari segi ekonomi banyak lagi Mbak dari data itu kegunaannya. iya, iya. Nah, berarti ini Bang dari karena adanya pengumpulan data itu Bang, jadi teman-teman jadi tahu gitu ya, misal oh ini di Jorong ini kita aja menghabiskan kopi dalam jumlah sekian sampai segitu ya Bang. Nah ya. Sampai tahu jumlah kopi yang dihabiskan misalnya dalam waktu 1 bulan gitu, dalam Berapa satu jorong konsumsi ini ya. berapa Ya, konsumsi kopi konsumsi. sampai mendetail kayak gitu ya Bang. Iya, kayak gitu Mbak. Akhirnya terpikirkan oleh teman-teman kenapa kita nggak nanam kopi sendiri gitu ya Bang. Kopinya udah ada Mbak. Hmm. Cuman kenapa nggak kita yang produksi yang olah kopi itu sendiri? Tapi sekarang masih kayak beli-beli gitu ya Bang. Jadi nggak Ya, ada belum masih maksimal jadinya gitu aja ya Bang. Ya. Begitu juga dengan beras gitu ya Bang. Nah, itu salah satu contoh aja Mbak. Tapi memang kalau misalnya dilihat dari itu akhirnya tahu gitu bahwa data yang dikumpulkan oleh teman-teman di Pemuda Malalo ini mendetail sampai ke konsumsi beras, juga konsumsi kopi misalnya, Ya. sampai kopi gitu Bang mendetailnya gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Desyahnur. Pertanyaannya adalah apakah data-data yang dikumpulkan tahun ini sudah bisa digunakan untuk perencanaan nagari tahun 2021 Bang Eman? Kalau untuk tahun 2021 itu dalam maksudnya data yang sekarang dikumpulkan ini kan masih dalam proses Mbak. Itu setelah pembicaraan sama pemerintah negari, pas musyawarah negari bulan itu ya itu mungkin bisa digunakan Mbak data-datanya dalam perencanaan itu dari pemerintah negari dalam perencanaannya mungkin udah bilang akan mengundang kami untuk membahas tentang perencanaan ini. Mungkin karena kawan-kawan yang lebih tahu lebih mendetail tentang data-data ini. Oh gitu, keren dong Bang, berarti akan diundang gitu ya Bang nanti kalau misalnya ada perencanaan 21 gitu. Itu jawabannya untuk Desyahnur. Jadi data-datanya kan karena sedang dalam proses, tapi memang udah ada pembicaraan juga ketika musyawarah di pemerintah nagari bahwa nanti ketika ada perencanaan untuk tahun depan 2021 itu teman-teman yang terlibat dalam pengumpulan data ini juga akan dilibatkan gitu ya Bang, karena teman-teman memang yang mengumpulkan data-data itu gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekarang masih di
Malalo ya Bang yang berproses itu. Kira-kira kalau misalnya dalam satu jorong itu ada berapa kakak gitu Bang kurang lebihnya Bang? 470 Mbak. 470 itu sama juga kah dengan satu jorong yang di Padang Lawe yang udah selesai kurang lebihnya? Belum, beda. Beda ya? Kalau di Padang Ya, Lawe kemarin sekitar berapa tuh Bang? Kurang lebih. 97-an. 97-an. Oh, lebih kecil ya Bang jumlahnya. Ah, Eh, kalau kemarin yang 90-an itu berapa lama Bang waktunya untuk mengumpulkan dan ini datanya Bang? itu dalam proses pengumpulan datanya itu sekitar 3 minggu lah Mbak. 3 minggu. Itu Terus kan kemudian 3 minggu. Karena 3 minggu karena ya terbentuk waktu itu jadwal teman-teman nggak bisa full gitu kan. Jadi hmm, 3 minggu. 3 minggu untuk pengumpulan data. Kemudian kalau pengolahannya Bang, setelah dikumpulkan biasanya diolah dulu dalam waktu berapa Iya, lama itu Bang? kalau itu 2 minggu selesai kemarin Mbak. Yang di Pengolahannya 2 minggu selesai malah. ya, Oh, cepet ya. Karena ya. berbagi kerjaan juga ya, banyak Ya, dengan bagi teman-teman peran gitu ya Bang. nah, Hmm, 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 hmm. bagi Berarti, peran aja. oh ya sekitar kurang lebih 1,5 bulan, 1 bulan lebih dikit gitu ya Bang. Ya, 1,5 bulan lah Kalau Mbak. 1,5 bulan ya untuk pengumpulan dan juga pengolahan datanya itu. Terus Ya, kalau misalnya sekarang yang di Malalo kira-kira udah berapa kakak Bang? yang terkumpul sekarang udah 350-an Mbak. Udah dekat 4. Oh, Ya, udah itu udah 350-an, udah jalan tinggal satu sedikit bulan. lagi Bang. Ya, 1 bulan udah udah jalan. terkumpul 350 ya? Wah, Ya, mantap, mantap. Nah, tapi nah gimana nih Bang? Sekarang kan kita lagi dalam kondisi COVID nih. ya. Pengumpulan datanya tetap jalankah atau seperti apa gitu? Kalau misalnya tetap jalan, gimana gitu Bang protokolnya atau ada protokol tertentu atau gimana gitu Bang? Oh, jadi pas waktu COVID itu Mbak Mm-mm. kan eh, ada yang pas new normal. Iya, new Pasti new normal. normal itu pas pula bertepatan sama sama kita mulai pendataan. Hmm. Jadi protokolnya itu agak berkurang. Nah, Mm-mm. dan sekarang udah mulai jalan lagi COVID-nya. Itu pendataannya udah dibilang sama kawan-kawan sebaiknya patuhi protokolnya. Seminimal Mm-mm. mungkin pakai masker. Mm-mm. Nah, kayak gitu aja, Mbak. Mm-mm. Tapi masyarakatnya tetap tetap menyambut gitu ya, nggak, oh ini lagi Ya, COVID nih, jangan dulu deh Mas, nggak ada yang kayak gitu ya Bang. nggak Tetap ada, Mbak. mereka antusiasnya tetap ada gitu ya Bang untuk Ya, didata gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bang dari Rezeki Ronaldo. Kapasitas atau pengetahuan seperti apa yang diperlukan dalam database Bank Eman? Database Bank Eman. Kapasitas atau itu Mbak, pengetahuan seperti apa Bang yang diperlukan untuk pengumpulan dalam data ini pembuatan gitu? database, Mbak ya. Itu kalau Hmm. dalam pembuatan database itu, Mbak, Hmm. kapasitasnya eh, lebih orang yang mudah bergaul loh, Mbak. Bisa eh, mendapatkan data itu yang lebih valid. Hmm. Jadi kalau Berarti. kita kenal sama orangnya kan tahu Hmm. orangnya kayak Hmm. gimana. Jadi Hmm. eh, cara mau masuk sama orangnya, cara untuk eh, mengerti orangnya mungkin lebih 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 mengetahui kan.
Hmm. Kalau kita nggak mengerti orangnya masuk-masuk kan eh, Iya bang, apa bener-bener. enak ya Bang. Jadi kedekatan emosional juga ya bang gitu. Ah, ya, benar kedekatan emosional Pak. Hmm, hmm, hmm. Udah kenal gitu sama orangnya. Oke, jadi jawabannya untuk bapak apa ibu? Ya, kakak Rezeki Ronaldo ini adalah kapasitasnya nggak harus yang khusus kayak ahli antropologi atau apa gitu. Yang penting pertama itu kita mengenal daerahnya itu ya Bang, mengenal Ya, daerah yang mau kita data itu, kemudian mengenal kalau bisa mengenal masyarakatnya, jadi akan mudah untuk membangun percakapan atau dalam ya, wawancaranya gitu ya Bang, biar nggak terkesannya serius banget gitu ya dalam pengumpulan datanya. ya. Dan yang ketiga itu mungkin sebisa mungkin kalau bisa menguasai terkait dengan JIS ya Bang untuk pemetaan itu ya Bang. Bukan, ya, Karena untuk ngambil titik, ngambil foto dan lain sebagainya gitu ya Bang. ya. Pentingnya itu ya. Oke, kalau misalnya apa lagi ya yang mau ditanya Kak? Kalau di Malalu sendiri Bang sebenarnya di perekonomian gitu Bang, apa sih Bang hasil utamanya gitu? Kalau di Malalu gitu. Dari kalau utamanya mungkin kebanyakan padi, Pak, dari sawah. Sawah ya. Itu ya kok nggak nggak ada yang khusus, Mbak. Ada yang Hmm. dari perikanannya, ada itu ada ikan Hmm, hmm, yang di Danau Singkara, ada kopi, ada cengkeh, hmm, ada padi, ada pokoknya dagang munggu. hmm. Kayak gitu nggak ada yang terlalu Oh. khusus, cuma kebanyakan Hmm. kalau di rata-rata kopi banyak di daerah Manado sama padi. Kopi dan padi ya Bang, yang banyak gitu. Tapi Ya. nggak khusus juga ada hal-hal lain, hal-hal lain. Ada hasil lainnya gitu ya Bang, seperti dari Danau Singkarak gitu, ikan dan lain sebagainya, mungkin cengkeh gitu-gitu ya Bang. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bang dari The Syahnur. Kalau dalam pengelolaan data Bang, keahlian apa sih yang diperlukan dalam mengolahnya gitu? Kalau tadi kan dalam pengumpulan datanya tuh Bang. Nah, sekarang dalam kalau mengelolanya tuh apa Bang? Butuh Ya, ya, dalam pengolahan keahlian. data itu kalau kita itu ada dua, Mbak, bagian yang Mm-mm. input data sama yang membuat database-nya. Database itu kan eh, gabungan antara data dengan Mm-mm. peta. Hmm, oke. Nah, jadi data-data yang udah diambil dari masyarakat itu dikumpulin satu Mm-mm. dalam sebuah GIS. Ya, kalau keahliannya mengerti komputer lah, Mbak. Ya, Hmm. mengerti komputer, mengerti tentang GIS, mengerti tentang peta. Hmm. Maksudnya itu aja, Mbak. Hmm. Nah, Oke. dalam pengolahan kita kurang-kurang ahli juga lah. Gitu. Ada timnya sendiri ya Bang yang bagian mengolah datanya. Kalau Ya, dari timnya Bang Eman gitu yang khusus untuk mengelola data itu dari awal emang udah ahli banget gitu Bang dalam menggunakan JIS atau belajar juga gitu dari awal gitu. Belajar. baru belajar juga dari awal, Mbak. Mas Anto. Hmm, Baru berapa belajar. lama itu Bang belajarnya JIS? Kalau belajarnya di pertama belajar itu, Mbak, 3 hari. 3 hari ya? Kalau Iya. 3 hari itu udah bisa ngapain Bang pakai JIS-nya Bang? Oke, GIS-nya, kalau 3 hari itu cuman make belum, Mbak, cuma mengerti arah jalannya uh, Oh, mengerti ya. menggunakan GIS itu ya. Dalam 3 hari aja udah kayak orang gila itu, Mbak, belajarnya. Dari pagi sampai jam, Tiga. jam 10 malam ya. Oh, oke oke oke. Hari cuma tiga Bekerja hari. keras. Hmm. Iya, teringat waktu belajar itu, Pak, pas hari Heeh. terakhir tuh kawan udah Udah mau kayak menyerah bang, angkat tangan ya. kayak tubuh nggak ada arwahnya lagi, Pak. Wah, oke oke oke. Nah itu 3 hari pertama tuh bang. Lalu selanjutnya berapa lama lagi tuh bang ya buat yang mau belajar itu bang, untuk sampai bisa pakainya gitu. 1 bulan lah, Mbak, ya. Satu satu bulan lah bulan ya. itu sambil praktik, Mbak, jadi lebih 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 teringat lah, lebih tinggal di memori kan. Eh, Iya iya.
Dalam pelajaran itu 3 hari sudah benar, jarak 2 hari atau 3 hari waktu itu langsung praktek. Oh gitu, 2 hari, 3 hari langsung praktek gitu. Jadi biar langsung nggak cuma belajar teori, langsung prakteknya biar Ya, lebih praktek. ingat gitu ya Bang, caranya gimana gitu dari awal. Berarti data yang disajikan itu peta gitu ya Bang, peta. Terus nanti ada titik-titik rumah warga gitu. Bentar kita loading. Halo Bang Eman? Ya, sebentar teman-teman. Ini videonya Bang Eman sepertinya lagi terjeda, masih buffering ya. Mungkin gangguan sinyal. Oke, kita ajak Bang Eman dulu untuk join lagi. Oke, ini Bang Eman kayaknya ada gangguan sinyal, teman-teman. Coba saya kontak dulu apakah masih bisa terhubung dengan kita lagi atau enggak. Oke, sebentar ya. Oke, karena ini sepertinya Bang Eman ada kendala di sinyal. Saya coba hubungi melalui WhatsApp, tapi memang belum bisa. Kemungkinan belum bisa terhubung segera gitu ke live Instagramnya kita. Eh, jadi, oke, jadi tadi kita udah sekitar hampir 40 menit ngobrol bareng Bang Eman terkait dengan database dalam pembangunan desa. Jadi mungkin saya nggak menyimpulkan, nanti teman-teman bisa yang mungkin baru bergabung bisa menyaksikan live IG ini lagi untuk menyimak itu terkait dengan penyampaian materi dari Bang Eman gitu kan terkait dengan pentingnya database ini dalam pembangunan desa. Harapannya teman-teman yang ketika mengawali pengumpulan data ini di Nagari adalah agar pembangunan di Nagari itu kedepannya dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga teman-teman di teman-teman bukan teman-teman tapi pemerintah Nagari kedepannya dalam melakukan pembangunan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dan dalam pendataannya juga ada tim dalam pengumpulan data dan juga pengelolaan data. Nah, data yang disajikan itu berdasarkan informasi dari Bang Eman tadi disajikan dalam bentuk peta yang kemudian ada gambar rumah-rumah warga seperti itu
yang kemudian jika diklik gambar dari rumah itu bisa keluar gitu terkait dengan data dari kakak tersebut gitu. Jadi lebih mendetail sampai kebutuhan kopi, kebutuhan beras dan lain sebagainya dalam satu rumah tangga. Sehingga teman-teman yang melakukan pengumpulan data itu nantinya yang membaca datanya itu nantinya akan tahu seperti itu ke apa sih yang misalnya beras yang dihabiskan dalam satu bulan itu berapa, kopi berapa, sehingga mereka kedepannya bisa melakukan perencanaan misalnya oh dalam satu bulan dalam satu jorong ini menghabiskan kopi sekian nih, kenapa nggak kita kelola aja sendiri gitu kopi biar perputaran ekonomi di dalam nagari itu bisa berjalan lebih baik gitu. Nah, karena ini Bang Emannya informasi dari Kak Rahma Weliza, sepertinya di Malalo lagi mati PLN-nya sehingga sinyalnya hilang gitu. Mungkin teman-teman yang beberapa pertanyaan tadi sudah ada misalnya ingin bertanya nantinya bisa disampaikan di kolom komentar karena IGTV-nya ini akan diupload gitu. Live streamingnya ini maksudnya akan diupload ke IGTV, jadi teman-teman bisa komentar aja nanti pertanyaan yang ada nanti saya sampaikan gitu ke Bang Eman dan mungkin akan bisa dibantu jawab di kolom komentar. Nah, mungkin perjumpaan kita kali ini seperti itu aja. Bisa bertemu lagi mungkin di bulan depan dengan tema Humas Story yang baru. Semoga teman-teman nanti bulan depan masih join bersama kita lagi di live Instagram ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan dan sampai bertemu bulan depan. Terima kasih. Udah dikirim permintaannya untuk Bang Eman, nanti bisa diterima dan kita bisa live Instagram bareng. Bentar. Nah ini, oke udah bergabung. Halo Bang Eman. Halo. Oke, gimana kabarnya Bang Eman? Sehat. Oke, mungkin bisa dibalik Bang kameranya. Oke, nah biar ini udah ada beberapa teman-teman nih yang join bersama di live Instagramnya Huma. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Bang, biar nggak lama-lama gitu. Iya, boleh. Boleh, oke. Mungkin pertama kita perkenalan aja dulu kali ya Bang. Silahkan Bang Eman. Iya. Oke, nama Eman asal dari Nagari Gubuk Malalu. Itu salah satu anggota dari Sekolah Alam Malalu Tiku Jurai di Nagari Gubuk. Di dua Nagari Malalu. Oh gitu, oke. Berarti Bang Eman ini dari pemuda adat dari Nagari Guguk Malalu gitu ya Bang. Nah mungkin ada nih beberapa teman-teman kita yang saat ini bergabung di live Instagram terus belum tahu gitu Bang, Guguk Malalu itu di mana atau di mana gitu tepatnya posisinya gitu. Mungkin Bang Eman bisa bantu juga untuk perkenalkan lebih jauh gitu tentang Malalo. Silakan. Kalau Malalu itu kalau letak secara geografisnya itu di bagian barat Danau Singkara di wilayah Tanah Datar, itu termasuk ke Kecamatan Batipu Selatan. Batipu Selatan. Tepatnya Oke, itu jadi sudah kalau dari arah selatan itu ada batasan sama Peninggahan, Nagari Peninggahan. Kalau dari utara itu dari Sumpur. Dia tepatnya lebih di tepian Danau Singkara, arah barat. Ya, berarti jadi Nagari Malalo ini dia ada di baratnya Danau Singkara gitu ya, Bang? Iya. Di Sumatera Barat ya, buat teman-teman yang belum tahu gitu, misalnya di mana gitu Danau Singkaraknya. Oke, mungkin udah ada di saya nih Bang beberapa pertanyaan yang mungkin akan secara umum gitu terkait dengan tema kita hari ini dan mungkin nanti akan diperdalam kalau misalnya teman-teman yang lagi join live Instagram kita ini ingin bertanya lebih jauh gitu kepada Bang Eman. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya yang pertama gitu ya.
karena tema kita hari ini adalah terkait database dalam pembangunan desa. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih Bang Eman atau mungkin bersama teman-teman yang lain yang ikut di sekolah alam itu punya perhatian khusus gitu terhadap database desa gitu Bang? Kenapa Mbak ulang lagi? Sinyalnya agak kurang jelas. Oh, oke. Kenapa Bang Eman dan mungkin beberapa teman-teman lain yang ada sebagai pemuda adat di Nagari gitu punya perhatian khusus gitu Bang terhadap adanya database desa gitu. Oh gitu. Karena melalui database itu, Mbak, kita bisa dalam menentukan kebijakan arah pembangunan nagari itu lebih tepat guna. Jadi seluruh data-data nagari itu ada. Jadi bisa nggak asal-asal pikir aja mau bangun apa di nagari itu kan. Jadi kalau adanya data-data itu, jadi kan kita tahu hal-hal apa saja yang ingin kita bangun di nagari ini. Karena data-datanya ada. Jadi dalam pembangunan itu lebih tepat guna ya. Tepat sasaran lah itu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya dengan ada data itu pembangunannya jadi lebih tepat sasaran gitu ya Bang berarti. Ya. Nah kalau misalnya kemarin teman-teman terkait data mungkin yang garis besar aja gitu, kira-kira data apa aja sih Bang biasanya yang dikumpulkan atau dibuat oleh teman-teman gitu, dicari oleh teman-teman di Malalo gitu Bang kemarin? Data-data penduduk itu yang mulai dari foto-foto rumahnya, letak-letak geografis penduduk ke rumahnya, sama data-data terkait penduduknya, Pak. Mulai dari pengeluarannya, lengkap lah dari itu semua, dari pengeluaran, pendapatan, sama hak milik pribadinya, hak milik kaumnya. Itu lebih lengkapnya mungkin banyak itu, Mbak. Itu secara garis besar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih mulai fokus ke data tuh tahun berapa Bang? Baru 1 tahun yang lewat, Pak. 1 tahun yang lewat berarti mulai 2019 ya Bang? Iya. 2019 gitu. Berarti belum lama. November. November juga. Oh ya. November. Berarti belum, maksudnya sebenarnya saya mau nanya gitu, apa udah kerasa belum sih Bang perubahannya ke pembangunan, tapi karena memang baru 1 tahun gitu, jadi emang belum kerasa banget gitu ya Bang untuk ke pembangunan desanya gitu. Tapi memang bermanfaat sekali untuk menambah informasi gitu ya Bang, biar pembangunan di desa itu juga tepat sasaran gitu ya. Nah mungkin sebentar. Ya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Bang. Dan buat teman-teman yang lagi live Instagram ini, mungkin kalau yang punya pertanyaan gitu terkait Bang Eman, bisa langsung aja tulis di kolom komentarnya. Nanti setelah kita tanya jawab singkat ini dengan Bang Eman, saya akan bantu bacain dan sampaikan ke Bang Eman terkait dengan pertanyaannya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana sih Bang peran pemuda atau pemudi adat itu dalam mendukung database desa. Perannya alhamdulillah udah berjalan 1 tahun itu, Pak. Dalam prakteknya udah diuji cobakan di pemerintah Nagari. Itu alhamdulillah pemuda itu antusias. Bahkan ada yang udah beberapa pemuda-pemudi di Nagari yang kita bawa untuk membuat database ini, Pak. Berapa orang tuh Bang yang turut serta? Yang ada sekitar 14 orang, Mbak. 14 orang. 14 orang. Ada perwakilan dari perempuan juga nggak Bang? Dari 14 orang? Kebanyakan perempuan sih, Mbak. Malah kebanyakan perempuan ya? Oke. Perempuan. Nah, kalau untuk kemarin pengumpulan datanya sendiri berapa lama atau sampai sekarang masih berlangsung terus untuk diupdate atau seperti apa tuh Bang? Kalau sekarang masih proses, Mbak, itu belum selesai. Itu masih dalam proses.
Masih dalam proses. masih tahapnya ya. Oke. Berarti kalau sistem pengumpulan datanya kemarin gimana Bang? Misalnya nih, oh kita mulai dulu dari satu RT nih, terus ke agak yang lebih Ya, besar gitu, atau gimana tuh Bang kemarin? ya kalau kita mulainya dari kalau di Malo namanya kan pemerintahan negari, Pak. Itu dalam Mm-mm. pemerintahan negari itu di Perjorong. Oh Jadi jorong namanya. Mm-mm. dalam satu nagari dari Gubernur tuh ada 3 jorong. Jadi Mm-mm. diambil sistemnya diambil perjorong dulu. Per jorong dulu. Satu Kayak gitu. jorong selesai, baru nanti lanjut ke jorong Selesai berikutnya gitu. jorong berikutnya. Kayak gitu aja, Gitu. Mbak. Kalau sekarang udah sampai berapa jorong Bang? Kalau itu kan ada 2 nagari itu, Mbak. Nagari Gubuk Malalo Mm-mm. sama nagari Padang Lawe. Padang Lawe Eh, dan Gula. ya, yang selesai, nah Jorong Padang Lawe udah selesai satu. Eh, Mm-mm. Nagari Gubuk Malalo dalam proses. Mm. Oke Yang oke. Padang Lawe udah Berarti yang selesai satu. Nah, datanya udah ada, oke Gapil karena yang ada dua nagari ya Bang. Jadi yang Padang Lawe udah selesai satu jorong, yang Malalo Malalo masih sedang dalam proses gitu ya. ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke, nah kan tadi disebutin mulainya itu dari pemerintah nagari dulu ya Bang. Nah kalau misalnya dari pemerintah nagarinya sendiri tuh seperti apa gitu Bang? Dukungan atau antusiasmenya dari pemerintah itu sendiri ketika ada nih pemuda adat gitu datang ke pemerintah nagari dan berdiskusi atau membicarakan tentang mau mengumpulkan atau membuat database ini gitu Bang. Gimana gitu dukungannya atau antusiasmenya dari pemerintah nagari? Itu pemerintah nagari itu sangat sangat antusias dan sangat mendukung itu, Mbak, masalah Hmm. database karena emang itu yang diperlukannya pemerintah negari saat Hmm. sekarang. Nah, udah eh, kalau bentuk dukungannya itu udah di pemerintah negari udah eh, ada anggarannya untuk membuat database itu, Mbak. Itu dia meminta kami untuk membuat database itu sendiri. Itu Gitu. dalam prosesnya anggarannya ada per tahunnya ada untuk membuat itu. Jadi pemerintah negara itu sangat mendukung sekali. Oke. Berarti karena misalnya sebenarnya kan memang ada program gitu Bang ya dari pemerintah kepada pemerintahan nagari gitu untuk anggaran database itu ada gitu ya Bang. Nah, kalau misalnya dari pemerintah nagaranya itu sendiri ada support anggaran juga atau memang ini dari kawan-kawan aja gitu? Uh, untuk yang dari dorong dari Guguk Melalu itu emang ada anggarannya, Mbak. Gitu ya. Berarti mereka sampai support. Iya, support juga. Nah, Hmm. itu supportnya dari anggaran sama sosialisasi sama masyarakat ya, nagari juga turun tangan. Nah, Berarti memang dari masyarakatnya juga support gitu ya Bang. Jadi maksudnya mereka juga mau memberikan datanya gitu. Ada nggak sih Bang ya, pengalaman di lapangan yang misalnya nih pas ketika kita datang gitu kan ke rumah warga gitu, biasanya itu gimana gitu Bang awalnya pembukaan gitu kan ada yang mungkin mereka agak gimana ya resisten gitu untuk orang apa kok misalnya datang tiba-tiba minta data ada nggak sih Bang yang kayak gitu gimana maksudnya ah, pengalaman-pengalaman di lapangan tuh kan biasanya kaya gitu akan pengalaman gitu Bang boleh dicerita mungkin. itu kalau selama pendataan Jorong Dogoto itu, Mbak, karena yang kayak gitu mungkin nggak ditemui karena udah dibantu sosialisasi sama nagari. Paling masyarakat nanyanya buat apa, tujuannya buat apa. Itu aja yang dijelasin. Setelah dijelasin gunanya, tujuannya buat apa, masyarakat malah oh, uh, nggak sabar pengen didata gitu, Mbak. Itu pun kawan-kawan yang melakukan pendataan uh,
selalu di pelayanannya waktu pendataan tuh Hmm. dibilang itulah kayak tamu datang dari jauh dia Hmm. kayak gitu loh, Iya, Pak. iya. Ya, Oh iya itu ya, berarti emang masyarakatnya benar-benar support gitu ya Bang. Jadi ketika kita datang mau ngasih data ya udah dikasih minum gitu, diperlakukan dengan bagus, baik gitu ya Bang maksudnya. ya. Oke. Terus kalau misalnya kayak gitu biasanya di satu rumah gitu Bang atau satu kakak, biasanya pengumpulan datanya dalam waktu berapa lama gitu Bang? Kalau dalam satu kakak biasanya 1 jam, Mbak. 1 jam terkumpul 1 jam datanya ya. ya. Jadi kita nggak pengen apa cepet-cepet. Kita dalam pengumpulan datanya kita pengen data yang benar-benar valid lah gitu, Mbak. Jadi nggak pengen lah Berapa cepet-cepet. uh, kalau misalnya gitu biasanya dalam satu kelompok yang ngambil data, berapa orang Bang yang datang ke rumah warganya gitu? Kalau untuk biasanya dalam kalau dibagi satu tim ya, Mbak. Satu tim itu terdiri dari orang yang datang ke rumah orang ya. Jadi Berapa orang setiap Bang? tiap 2 orang Oh 2 orang. ya, 2 orang yang datain dalam satu rumah. Gitu. Iya. Nah ini bentar Bang, ada pertanyaan nih dari Kak Nur, Desyah Nur Librari. Sudah berapa persen datanya yang terkumpul? Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data? Nah, kebetulan yang ini tadi udah sekalian dijawab tuh sama Bang Eman tadi. Kalau yang di data yang karena ada 2 nagari, yang di Padang Lawe sudah selesai 1 jorong dan yang di Malalo sedang dalam proses. Nah, kalau ini ada dari Erwin, dari Mas Erwin. Pertanyaannya bedanya dengan sensus penduduk BPS apa, Bang? Apa, Mbak? Bedanya data yang dikumpulkan oleh teman-teman ini, teman-teman dari sekolah alam di Malalo ini dengan data yang dari sensus Badan Pusat Statistik itu apa ya Bang bedanya? Oh, kalau sensus statistik itu, Pak, saya belum pernah lihat betul gimana pendataannya, jadi kurang tahu. Kalau pernah saya pengalaman cerita sama teman yang pernah di bagian sensus statistik itu, dia bilang eh, ini kok banyak 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 benar pertanyaannya lebih lengkap daripada yang sensus statistik. Dia bilang, iya Pak, kalau kayak gini ya bisa bisa serang statistik aja kadang nggak betah orang yang nanyain ya kan, nggak betah orang yang layanin. Nah, kalau kayak gini nggak marah-marah, alhamdulillah gue bilang sama temen. Dan kalau untuk ini malahan masyarakat yang enak pelayannya. Kalau kita malah diminta untuk kita kapan data gitu kan. Gitu, malah antusias gitu ya Bang dari Iya. masyarakatnya. Jadi Iya. bedanya dengan data di BPS itu berarti lebih ke ini ya, karena hubungan personal juga dengan masyarakat mungkin ya. Jadi kita biarpun banyak mendetail pertanyaannya, tapi demi untuk data yang lebih valid gitu. Jadi kita nggak Ya. akan bosen gitu ya untuk menggali dan mungkin emang dari masyarakatnya juga mereka malah welcome gitu dan antusias gitu ya Bang. Dari dengan adanya pengumpulan data dari teman-teman malah ada yang nanya-nanya kapan kita nih didatengin gitu ya. Lebih antusias gitu. Dan itu sampai ke kayak kan karena ada sampai di foto rumah dan lain sebagainya, letak lokasinya gitu ya Bang. Jadi memang lebih detail gitu ya Bang jadi datanya ya. Lalu ada lagi nih pertanyaan dari Versan. Kira-kira bentar. Kira-kira apa tujuan besar di balik pendataan tersebut Bang Eman? Tujuannya ya, ya rasanya udah dijawab itu Mbak ya yang tadi di Mhm. awal di awal. Iya, iya. Jadi sebenarnya tadi udah dijawab, mungkin udah terjawab oleh Bang Eman nih, Bang Versan. Tujuan dari pendataan ini agar pembangunan itu lebih tepat sasaran gitu Bang. Tapi kalau misalnya menyambung dari jawaban itu sih Bang, berarti dirasa selama ini, apakah dirasa selama ini pembangunannya ada gitu Bang yang belum tepat sasaran gitu? Misalnya apa gitu Bang kalau ada? Itu mungkin ada Mbak, kalau seperti kayak Mm, pembangunan jalan di Nagari gitu. mm, mm,
itu ada pembangunan jalannya yang menghabiskan itu anggarannya ratusan juta. Uh, sedangkan jalan yang dibangun itu cuman beberapa orang yang lewat di situ. Sekali setahun juga dia lewat. Jadi seandainya bisa dianggarkan, dibutuhin sama yang lain, ngapain juga diberi anggaran yang lebih. Iya, jadi mungkin itu. Itulah kenapa kawan-kawan yang lainnya antusias gitu. Tapi sini, Mbak. Oke. Jadi mungkin karena waktu itu Nagari juga belum punya data yang detail gitu terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, akhirnya ya ada anggaran tapi belum tahu diapakan karena memang datanya juga belum detail, belum lengkap gitu buat dipakai untuk pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, akhirnya dibuat bangun jalan itu ya Bang. Ya. Dan sekarang karena udah ada data yang lebih detail, mungkin ke depannya kalau ada pembangunan lagi, pemerintah Nagari bisa lebih melakukan pembangunan yang tepat sasaran gitu ya Bang, harapannya. Itu kan dari pembangunan fisik, Pak. Kan banyak juga gunanya untuk pembangunan ekonomi, hal-hal lainnya. Itu seperti di Manado kan itu dibilang mungkin pertaniannya banyak dari kopi dan beras, dari padi. Nah, itu selama ini kopi juga masih beli dari luar. Kenapa nggak ada yang buat kopi gitu kan? Sedangkan produksi kopi kita banyak. Cuman dengan data ini bisalah dari pemerintah Nagari membuat anggaran atau perencanaan membuat pabrik pabrik kopi ya yang dijalankan oleh pemuda-pemuda Nagari kan. Misalnya kayak gitu loh Mbak, bisa dihitung kayak gitu, seperti beras kita produksi beras di Nagari Manado itu cukup besar, mungkin rata-rata sepertiga dari itu mungkin sawah dari jadi beli masih juga ada juga yang beli beras dari luar. Oh gitu, oke. Berarti kita yang ngelola beras itu sendiri kan. Kan itu dari segi ekonomi banyak lagi Mbak dari beras itu kegunaannya. Iya. Nah berarti ini Bang dari karena adanya pengumpulan data itu Bang, jadi teman-teman jadi tahu gitu ya, misal oh ini di Jorong ini kita aja menghabiskan kopi dalam jumlah sekian sampai segitu ya Bang? Nah ya. Sampai tahu jumlah kopi yang dihabiskan misalnya dalam waktu 1 bulan gitu, dalam berapa 1 jorong ini berapa konsumsi kopi, sampai mendetail kayak gitu ya Bang? Iya, kayak gitu Bang. Akhirnya terpikirkan oleh teman-teman, kenapa kita nggak nanam kopi sendiri gitu ya Bang? Kopinya udah ada Mbak, cuman kenapa nggak kita yang produksi, yang olah kopi itu sendiri? Tapi sekarang masih kayak beli-beli gitu ya Bang, jadi belum maksimal gitu ya Bang. Begitu juga dengan beras gitu ya Bang. Nah itu salah satu contoh aja Mbak. Tapi memang kalau misalnya dilihat dari itu, akhirnya tahu gitu bahwa data yang dikumpulkan oleh teman-teman di Pemuda Malalo ini mendetail sampai ke konsumsi beras, juga konsumsi kopi misalnya, sampai kopi gitu Bang detailnya gitu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Desyahnur. Pertanyaannya adalah, apakah data-data yang dikumpulkan tahun ini sudah bisa digunakan untuk perencanaan Nagari tahun 2021 Bang Eman? Kalau untuk tahun 2021 itu dalam maksudnya data yang sekarang dikumpulkan ini kan masih dalam proses Mbak. Itu setelah pembicaraan sama pemerintah Nagari, pas musyawarah Nagari bulan itu mungkin bisa digunakan Mbak data-datanya dalam perencanaan. Itu dari pemerintah Nagari dalam perencanaannya mungkin
udah bilang akan mengundang kami untuk membahas tentang perencanaan ini. Hmm. Mungkin karena kawan-kawan yang lebih tahu, lebih mendetail tentang data-data ini. Oh gitu, keren dong Bang, berarti akan diundang gitu ya Bang nanti kalau misalnya ada perencanaan 21 gitu. Itu jawabannya untuk The Syahnur. Jadi data-datanya kan karena sedang dalam proses, tapi memang Ya. udah ada pembicaraan juga ketika musyawarah di pemerintah nagari bahwa nanti ketika ada perencanaan untuk tahun depan 2021 itu teman-teman yang terlibat dalam pengumpulan data ini juga akan dilibatkan gitu ya Bang, karena teman-teman memang yang mengumpulkan data-data itu gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekarang masih di Malalo ya Bang yang berproses itu. Kira-kira kalau misalnya dalam satu jorong itu ada berapa kakak gitu Bang kurang lebihnya Bang? 470 Mbak. 470 itu sama juga kah dengan satu jorong yang di Padang Lawe yang udah selesai kurang lebihnya? Belum, beda. Beda ya? Kalau di Padang Ya, Lawe kemarin sekitar berapa tuh Bang? Kurang lebih. 97-an. 97-an. Oh, lebih kecil ya Bang jumlahnya? Ah. Eh, kalau kemarin yang 90-an itu berapa lama Bang waktunya untuk mengumpulkan dan ini datanya Bang? Itu dalam proses pengumpulan datanya itu sekitar 3 minggu lah Mbak. 3 minggu. Itu Terus kan kemudian 3 minggu. Karena 3 minggu karena ya terbentuk waktu itu jadwal teman-teman nggak bisa full gitu kan. Jadi 3 minggu. 3 minggu untuk pengumpulan data. Kemudian kalau pengolahannya Bang, setelah dikumpulkan biasanya diolah dulu dalam waktu berapa Iya, lama itu Bang? kalau itu 2 minggu selesai kemarin Mbak. Yang di Pengolahannya 2 minggu selesai malah. Iya, Oh cepet ya. Karena iya. berbagi kerjaan juga ya banyak Iya, dengan satu teman-teman peran gitu ya Bang. nah, Hmm, 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 hmm. bagi Berarti peran aja. oh ya sekitar kurang lebih 1,5 bulan, 1 bulan lebih dikit gitu ya Bang. Iya, 1,5 bulan lah Kalau Mbak. 1,5 bulan ya untuk pengumpulan dan juga pengolahan datanya itu. Terus Nah, kalau misalnya sekarang yang di Malalo kira-kira udah berapa kakak Bang? yang terkumpul sekarang udah 350-an Mbak. Udah dekat 4. Oh, Iya, udah itu udah 350-an, udah jalan tinggal satu sedikit bulan. lagi Bang. Iya, 1 bulan udah udah jalan. terkumpul 350 ya? Wah, Iya, mantap. Nah, tapi gimana nih Bang? Sekarang kan kita lagi dalam kondisi COVID nih. iya. Pengumpulan datanya tetap jalankah atau seperti apa gitu? Kalau misalnya tetap jalan, gimana gitu Bang protokolnya atau ada protokol tertentu atau gimana gitu Bang? Oh, jadi pas waktu COVID itu Mbak, Mm-mm. kan eh, ada yang pas new normal. Iya, new Pas new normal normal. itu pas pula bertepatan sama sama kita mulai pendataan. Hmm. Jadi protokolnya itu agak berkurang. Nah, Mm-mm. dan sekarang udah mulai jalan lagi COVID-nya. Itu pendataannya udah dibilang sama kawan-kawan sebaiknya patuhi protokolnya. Seminimal Mm-mm. mungkin pakai masker. Mm-mm. Nah, kayak gitu aja, Mbak. Mm-mm. Tapi masyarakatnya tetap tetap menyambut gitu ya, nggak, oh ini lagi Ya, COVID nih, jangan dulu deh Mas, nggak ada yang kayak gitu ya Bang. nggak Tetap ada, Mbak. mereka antusiasnya tetap ada gitu ya Bang untuk Ya, di data gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bang dari Rezeki Ronaldo. Kapasitas atau pengetahuan seperti apa yang diperlukan dalam database Bank Eman? Database Bank Eman. Kapasitas atau itu Mbak, pengetahuan seperti apa Bang yang diperlukan untuk pengumpulan dalam data ini gitu. pembuatan database, Mbak ya. Itu kalau Mm. dalam pembuatan database itu, Mbak, Mm-mm. kapasitasnya eh, lebih orang yang mudah bergaul loh, Mbak.
bisa mendapatkan data itu yang lebih valid. Hmm, Jadi kalau berarti. kita kenal sama orangnya kan tahu Hmm, orangnya kayak hmm, gimana. Jadi hmm, eh, cara mau masuk sama orangnya, cara untuk eh, mengerti orangnya mungkin lebih 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 mengetahui kan. hmm. Kalau kita nggak mengerti orangnya masuk-masuk kan eh, Iya bang, apa bener-bener. enak ya Bang. Jadi kedekatan emosional juga ya bang gitu. Ah, ya, benar kedekatan emosional Pak. Hmm, hmm, hmm. Udah kenal gitu sama orangnya. Oke, jadi jawabannya untuk bapak apa ibu? Ya, kakak Rezeki Ronaldo ini adalah kapasitasnya nggak harus yang khusus kayak ahli antropologi atau apa gitu. Yang penting pertama itu kita mengenal daerahnya itu ya Bang, mengenal Ya, daerah yang mau kita data itu, kemudian mengenal kalau bisa mengenal masyarakatnya, jadi akan mudah untuk membangun percakapan atau dalam wawancaranya gitu ya Bang, biar nggak terkesannya serius banget gitu ya dalam pengumpulan datanya. Dan yang ketiga itu mungkin sebisa mungkin kalau bisa menguasai terkait dengan JIS ya Bang untuk pemetaan itu ya Bang. bukan, ya, Karena untuk ngambil titik, ngambil foto dan lain sebagainya gitu ya Bang. ya. Pentingnya itu ya. Oke, kalau misalnya apa lagi ya yang mau ditanya Kak? Kalau di Malalu sendiri Bang sebenarnya di perekonomian gitu Bang, apa sih Bang hasil utamanya gitu? Kalau di Malalu gitu. Kalau utamanya mungkin kebanyakan padi, Pak, dari sawah. Wah ya. Itu ya kok nggak nggak ada yang khusus, Mbak. Ada yang Hmm. dari perikanannya, ada itu ada ikan Hmm. yang di Danau Singkara, ada kopi, ada cengkeh, Hmm. ada padi, ada pokoknya dagang munggu. Hmm. Kayak gitu nggak ada yang terlalu Oh. khusus, cuman kebanyakan Hmm. kalau di rata-rata kopi banyak di daerah Manado sama padi. Kopi dan padi ya Bang, yang banyak gitu. Tapi nggak khusus juga ada hal-hal lain, hal-hal lain. Ada hasil lainnya gitu ya Bang, seperti dari Danau Singkarak gitu, ikan dan lain sebagainya, mungkin cengkeh gitu-gitu ya Bang. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bang dari The Syahnur. Kalau dalam pengelolaan data Bang, keahlian apa sih yang diperlukan dalam mengolahnya gitu? Kalau tadi kan dalam pengumpulan datanya tuh Bang. Nah, sekarang dalam kalau mengelolanya tuh apa Bang? Butuh Ya, ya dalam pengolahan keahlian. data itu kalau kita itu ada dua Mbak, bagian yang Mm-mm. input data sama yang membuat database-nya. Database itu kan uh, gabungan antara data dengan Mm-mm. peta. Hmm, oke. Nah, jadi data-data yang udah diambil dari masyarakat itu dikumpulin satu Mm-mm. dalam sebuah GIS. Ya, kalau keahliannya mengerti komputer lah, Mbak. Ya, Hmm. mengerti komputer, mengerti tentang GIS, mengerti tentang peta. Hmm. Saya itu aja, Mbak. Hmm. Nah, dalam pengolahan kita kurang-kurang ahli juga lah. Gitu. Ada timnya sendiri ya Bang yang bagian mengolah datanya. Kalau Ya, dari timnya Bang Eman gitu yang khusus untuk mengelola data itu dari awal emang udah ahli banget gitu Bang dalam menggunakan JIS atau belajar juga gitu dari awal gitu. Belajar. baru belajar juga dari awal, Mbak. Mas Anto. Hmm, Baru berapa belajar. lama itu Bang belajarnya JIS? Kalau belajarnya di pertama belajar itu, Mbak, 3 hari. 3 hari ya? Kalau Iya. 3 hari itu udah bisa ngapain Bang pakai JIS-nya Bang? Oke, JIS-nya kalau 3 hari itu cuman make belum, Mbak. Cuma mengerti arah jalannya. Uh, Oh, mengerti ya. Penggunaan JIS itu ya. Dalam 3 hari aja udah kayak orang gila itu, Mbak, belajarnya. Dari pagi sampai jam, Tiga. jam 10 malam ya. Oh, oke oke oke. Hari cuma tiga Bekerja hari. keras. Hmm. Teringat waktu belajar itu, Mbak, pas hari Uh-uh. terakhir tuh kawan udah Udah mau kayak menyerah bang, angkat tangan ya.
Kayak tubuh nggak ada arwahnya lagi, Pak. Wah, oke oke oke. Nah, itu 3 hari pertama tuh, Bang. Lalu selanjutnya berapa lama lagi tuh, Bang, ya, buat yang mau belajar itu, Bang? Untuk sampai bisa pakainya gitu. 1 bulan lah, Mbak, ya. Satu Satu bulan lah bulan ya. itu sambil praktik, Mbak. Jadi lebih 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 teringat lah, lebih tinggal di memori kan. Eh, Iya, iya. dalam pelajaran itu 3 hari sudah benar. Jarak 2 hari atau 3 hari waktu itu langsung praktek. Oh gitu. 2 hari, tiga Ya, hari langsung praktek gitu. Jadi biar langsung nggak cuma belajar teori, langsung prakteknya biar ya, lebih praktek. ingat gitu ya Bang, caranya gimana gitu dari awal. Berarti data yang disajikan itu peta gitu ya Bang, peta. Terus nanti ada titik-titik rumah warga gitu. Bentar kita loading. Halo Bang Eman? Ya, sebentar teman-teman. Ini videonya Bang Eman sepertinya lagi terjeda. Masih buffering ya. Mungkin gangguan sinyal. Oke, kita ajak Bang Eman dulu untuk join lagi. Oke, ini Bang Eman kayaknya ada gangguan sinyal, teman-teman. Coba saya kontak dulu apakah masih bisa terhubung dengan kita lagi atau enggak. Oke, sebentar ya. Oke, karena ini sepertinya Bang Eman ada kendala di sinyal. Saya coba hubungi melalui WhatsApp, tapi memang belum bisa. Kemungkinan belum bisa terhubung segera gitu ke live Instagramnya kita. Eh, jadi, oke, jadi tadi kita udah sekitar hampir 40 menit ngobrol bareng Bang Eman terkait dengan database dalam pembangunan desa. Jadi mungkin saya nggak menyimpulkan, nanti teman-teman bisa yang mungkin baru bergabung bisa menyaksikan live IG ini lagi untuk menyimak gitu terkait dengan penyampaian materi dari Bang Eman gitu kan terkait dengan pentingnya database ini dalam pembangunan desa. Harapannya teman-teman yang ketika mengawali pengumpulan data ini di Nagari adalah agar pembangunan di Nagari itu kedepannya dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga
teman-teman di teman-teman bukan teman-teman tapi pemerintah nagari ke depannya dalam melakukan pembangunan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Dan dalam pendataannya juga ada tim dalam pengumpulan data dan juga pengelolaan data. Nah, data yang disajikan itu berdasarkan informasi dari Bang Eman tadi disajikan dalam bentuk peta yang kemudian ada gambar rumah-rumah warga seperti itu yang kemudian jika diklik gambar dari rumah itu bisa keluar gitu terkait dengan data dari kakak tersebut gitu. Jadi lebih mendetail sampai kebutuhan kopi, kebutuhan beras dan lain sebagainya dalam satu rumah tangga. Sehingga teman-teman yang melakukan pengumpulan data itu nantinya yang membaca datanya itu nantinya akan tahu seperti itu ke apa sih yang misalnya beras yang dihabiskan dalam 1 bulan itu berapa, kopi berapa, sehingga mereka kedepannya bisa melakukan perencanaan misalnya oh dalam 1 bulan dalam satu jorong ini menghabiskan kopi sekian nih, kenapa nggak kita kelola aja sendiri gitu kopi biar perputaran ekonomi di dalam nagari itu bisa berjalan lebih baik gitu. Nah karena ini Bang Emannya informasi dari Kak Rahma Weliza sepertinya di Malalo lagi mati PLN-nya sehingga sinyalnya hilang gitu. Mungkin teman-teman yang beberapa pertanyaan tadi sudah ada misalnya ingin bertanya dan ingin bertanya nantinya bisa disampaikan di kolom komentar karena IGTV-nya ini akan diupload gitu. Live streamingnya ini maksudnya akan diupload ke IGTV, jadi teman-teman bisa komentar aja nanti pertanyaan yang ada nanti saya sampaikan gitu ke Bang Eman dan mungkin akan bisa dibantu jawab di kolom komentar. Nah mungkin perjumpaan kita kali ini seperti itu aja. Bisa bertemu lagi mungkin di bulan depan dengan tema Humas Story yang baru. Semoga teman-teman nanti bulan depan masih join bersama kita lagi di live Instagram ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan dan sampai bertemu bulan depan. Terima kasih.